We did not discuss them today specifically because we have the laws of the game as they are, and we have the competition regulations as they are as well, as they have been and had been approved in the past before the competition. Tak cuma disanksi dan didenda, FIFA juga turunkan ranking Malaysia ke yang paling rendah usai kasus dokumentasi palsu pemain naturalisasi. Kuala Lumpur, krisis sepak bola Malaysia kini mencapai titik nadir. Setelah Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dinyatakan bersalah oleh FIFA karena terbukti memalsukan dokumen naturalisasi beberapa pemain asing, organisasi sepak bola dunia itu resmi menjatuhkan hukuman berlapis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain dijatuhi larangan tampil di seluruh kompetisi internasional selama 7 tahun dan denda lebih dari 10 juta dolar Amerika, Malaysia juga harus menerima kenyataan pahit bahwa FIFA menurunkan peringkat negaranya ke posisi paling rendah di dunia. Hukuman ini membuat Malaysia kini berada di dasar daftar ranking FIFA, sejajar dengan negara-negara tanpa liga profesional seperti Mikronesia dan Tuvalu. Langkah ini menjadi simbol kehancuran total reputasi sepak bola Malaysia di mata dunia, sebuah kehancuran yang lahir dari kesalahan internal yang dibiarkan tumbuh selama bertahun-tahun. Kasus pemalsuan dokumen yang mengguncang dunia. Skandal ini bermula dari laporan investigasi independen yang diajukan oleh sejumlah pihak dari Asia Tenggara kepada Komite Etik FIFA pada pertengahan tahun 2025. Laporan itu mengungkap adanya dugaan pemalsuan dokumen naturalisasi pemain asing yang memperkuat tim nasional Malaysia sejak 2023, terutama dalam laga-laga penting kualifikasi Piala Asia dan Piala Dunia Zona AFC. Penyelidikan intensif yang dilakukan selama hampir 6 bulan menemukan bukti tak terbantahkan. Beberapa pemain yang disebut-sebut memiliki darah keturunan Malaysia ternyata tidak memiliki hubungan hukum, silsilah, maupun administratif dengan negara tersebut. Dalam beberapa kasus, dokumen kewarganegaraan bahkan diterbitkan secara tidak sah menggunakan identitas ganda dan tanda tangan palsu dari pejabat imigrasi. Sebagian besar dokumen tersebut diterbitkan secara diam-diam melalui jalur cepat, dengan bantuan oknum di dalam federasi dan kementerian terkait. Seorang pejabat FIFA yang terlibat dalam penyelidikan mengatakan, Malaysia melakukan pelanggaran sistemik. Ini bukan kesalahan administratif biasa, tapi konspirasi yang melibatkan pejabat tinggi federasi dan aparat pemerintah. Ini adalah kejahatan terhadap integritas sepak bola. FIFA bertindak tegas. Hilangnya kredibilitas dan poin ranking. Dalam keputusan resminya yang diumumkan di Zurich, FIFA menegaskan bahwa Malaysia telah melanggar kode etik pasal 60 dan regulasi naturalisasi internasional pasal 7, yang mengatur tentang validitas dokumen dan legalitas status pemain. Sebagai konsekuensinya, Malaysia dijatuhi sanksi berupa larangan berpartisipasi di semua kompetisi FIFA dan AFC selama 7 tahun, denda sebesar 10 juta dolar Amerika, sekitar Rm47 juta, pembatalan seluruh hasil pertandingan internasional sejak 2023, penghapusan semua poin ranking yang diperoleh sejak Januari 2023, penurunan peringkat ke posisi paling rendah dalam daftar FIFA. FIFA menyebut bahwa langkah ini diambil untuk memberikan efek jera dan menegaskan prinsip bahwa kejujuran administratif adalah fondasi utama sepak bola internasional. Malaysia tidak hanya merusak reputasinya sendiri, tapi juga mengancam kepercayaan terhadap sistem kompetisi Asia. Maka, langkah keras ini mutlak diperlukan, ujar Sekretaris Jenderal FIFA, Fatma Samoura. Dampak langsung, Malaysia terhapus dari dunia sepak bola. Penurunan peringkat ke posisi paling bawah menyebabkan nama Malaysia dihapus sementara dari situs resmi FIFA. Semua statistik, hasil pertandingan, hingga profil tim nasional Malaysia kini tidak lagi dapat diakses di laman resmi FIFA. Secara simbolis, tindakan ini dianggap sebagai penghapusan eksistensi sementara Malaysia dari peta sepak bola dunia. FIFA juga menonaktifkan kode resmi, MAS, dari sistem kompetisi dan data ranking, menjadikannya federasi pertama dalam sejarah Asia yang dicoret akibat pelanggaran dokumen naturalisasi. Kabar ini segera memicu kehebohan nasional. Di media sosial, tagar FAM letak jawatan dan Save Malaysian Football mendominasi trending di Twitter Malaysia. Ribuan supporter yang tergabung dalam Ultras Malaya menggelar aksi besar-besaran di depan kantor FAM di Kelana Jaya,
menuntut pembubaran federasi dan audit total terhadap seluruh pejabat yang terlibat. Kami malu. Selama ini kami mendukung tim nasional dengan sepenuh hati, tapi ternyata yang kami dukung hanyalah kebohongan, ujar salah satu anggota Ultras Malaya yang diwawancarai media lokal. Gejolak di dalam negeri, pemerintah mulai turun tangan. Pemerintah Malaysia akhirnya tidak bisa tinggal diam. Kementerian Pemuda dan Olahraga, KBS, membentuk tim investigasi nasional untuk menelusuri dugaan keterlibatan pejabat publik dalam kasus pemalsuan ini. Perdana Menteri Malaysia bahkan mengeluarkan pernyataan resmi, menyesalkan bahwa sepak bola telah dicemari oleh tangan-tangan kotor yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Sementara itu, beberapa anggota DPR Malaysia memanas dalam sidang darurat di parlemen, mendesak agar seluruh kepengurusan FAM dibekukan dan diganti dengan dewan sementara yang diawasi langsung oleh pemerintah. Kalau FAM tidak dibubarkan, maka sepak bola Malaysia akan mati selamanya. Kita butuh revolusi, bukan sekadar reformasi, tegas salah satu anggota parlemen oposisi. Efek domino, klub dan liga lokal kacau balau. Sanksi berat ini tidak hanya memukul tim nasional, tapi juga menghantam seluruh ekosistem sepak bola domestik. Sponsor besar seperti Petronas dan TM dikabarkan menarik diri dari kontrak Liga Super Malaysia, MSL. Sementara sejumlah pemain asing memutuskan kontrak lebih awal karena ketidakpastian masa depan kompetisi. Hak siar televisi juga dibekukan oleh penyiar utama, membuat banyak klub kehilangan sumber pendapatan utama. Beberapa klub bahkan mengumumkan kemungkinan penundaan gaji pemain hingga batas waktu yang belum ditentukan. Johor Darul Ta'zim, JDT, yang selama ini menjadi klub paling berpengaruh di Asia Tenggara, ikut terkena imbas reputasi buruk FAM. Para pemain lokal pun mulai khawatir karir mereka akan berakhir tanpa kesempatan tampil di ajang internasional. FAM terpojok, banding tipis harapan. FAM sendiri dikabarkan tengah menyiapkan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, di Swiss. Namun para ahli hukum olahraga menilai peluang mereka sangat kecil. Bukti FIFA terlalu kuat. Mereka punya rekaman digital, data biometrik, dan dokumen dari kedutaan. Hampir mustahil Malaysia bisa lepas dari sanksi penuh, ungkap pakar hukum olahraga AFC, Dr. Nasser Al-Hatib. Sumber internal menyebutkan bahwa beberapa pejabat FAM telah mengundurkan diri diam-diam, sementara yang lain sedang diselidiki atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan manipulasi data administrasi pemain. Citra Malaysia di mata dunia hancur total. Di level global, federasi-federasi besar seperti FA Inggris, AFC Jepang, dan Federasi Sepak Bola Korea Selatan menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus ini. Beberapa turnamen persahabatan yang semula dijadwalkan dengan Malaysia pun dibatalkan sepihak. Bahkan, Asosiasi Sepak Bola Singapura dan Indonesia secara resmi menyatakan tidak akan menjadwalkan pertandingan melawan Malaysia hingga sanksi dicabut. Kasus ini kini menjadi contoh buruk bagi seluruh federasi Asia. FIFA menyebutnya sebagai peringatan keras agar tidak ada negara lain yang berani bermain dengan kejujuran. Sekali federasi kehilangan integritas, butuh bertahun-tahun untuk membangun kembali kepercayaan. Malaysia harus memulai dari nol, tulis laporan resmi FIFA.